Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Abah Zidan di channel Bunga Supi. Oke pemirsa, kita bincang-bincang dengan pakar ekonomi syariah. Beliau adalah Haji Ainur Rafiq, praktisi di Bank Muamalat. Oke Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Oke Pak Haji, ini bincang-bincang ekonomi syariah ini maju enggak, mundur enggak? Kayaknya masyarakat Islam ini enggak dukung apa ya, gimana itu? Begini Pak ya, jadi bukan tidak mendukung. Pada saat awal sudah diyakini bahwa kita ini Indonesia mayoritas Islam, sehingga banyak umat yang menginginkan adanya satu wadah, satu kegiatan ekonomi terutama yang sesuai dengan akidah awalnya itu. Nah, akhirnya bertumbuhan, cuman memang ekonomi syariah di Indonesia terutama itu belum begitu berkembang sesuai dengan jumlah penduduknya. Kita malah terlambat dari beberapa negara-negara yang umat Islamnya tidak begitu banyak. Kemudian pada awalnya diawali dengan kemunculan Bank Muamalat sekitar tahun 90 awal. Itu pun pada saat Bank Muamalat muncul, dunia bisnis perbankan masih menertawakan. Kalau bahasa Sundanya mah, dia ayah bank naon, bank anyar teu make bunga, daharna di mana, kayak gitu. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu sehingga sudah teruji, akhirnya secara syiar sekarang Abah bisa lihat, bisa disebutkan bank konven mana yang tidak punya syariah. Dari sisi syiar seperti itu. Nah, artinya dalam dunia ekonomi modern perbankan itu kan diperlukan, terutama perbankan. Artinya apa? Karena kan manusia ini dalam dunia ekonomi ada dua kelompok besar. Satu ada kelompok surplus, kelompok orang yang kelebihan duit, katakanlah seperti itu. Yang kedua ada kelompok defisit, orang yang kekurangan duit. Nah, orang yang kekurangan duit ini untuk menjalani ekonomi dia butuh bantuan. Nah, tapi kan dia tidak tahu nyari kemana. Siapa sih yang orang yang punya uang kan susah. Nanya ke abah punya duit nggak abah? Belum tentu kan. Nah, kalaupun punya duit dia mau masih pinjam nggak? Nah, masalahnya itu makanya hadir bank yang sesuai dengan akidah, di mana bank ini sebagai lembaga mediator, sebagai lembaga perantara. Orang yang surplus, dia kelebihan duit, dia simpan di sini dalam beberapa bentuk, beberapa akan di perbankan syariah. Kemudian orang yang kekurangan, dia membutuhkan modal, dia datang ke bank syariah, maka ketemu di sini. Nah, ini artinya tetap tadi seperti tadi, bagaimana sih perhitungannya, bagaimana seterusnya. Karena di dalam dunia perbankan syariah, nasabah itu ada dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok religius. Ini kelompok religius, bahasa gampangnya, pokoknya gua berhubungan dengan bank syariah, selesai. Mau diapain sama bank syariah, duit gua terserah. Yang kedua, ada kelompok yang istilahnya rasional. Nah, rasional ini, mohon maaf, walaupun dihamburkan ayat Quran dan hadisnya, kalau kata dia tidak menguntungkan, dia nggak ikut, Bah. Tetap dia hitung-hitungan. Nah, jadi dua kelompok ini yang harus bagaimana caranya supaya mendukung pertumbuhan bank syariah dengan modal mayoritas umat Islam yang sudah ada. Itu mungkin. Nah, kecenderungannya yang apa nih sekarang ini? Apa orang yang bersyariah menabung ke bank syariah itu yang akidahnya kuat gitu, atau yang rasional kecenderungannya? Ini memang bagaimana kehebatan dari manajemen bank syariah sendiri. Dia mau ngambil market yang mana. Tapi kalau pendapat saya sih, kalau market yang religius nggak usah diurus, dia kan pasti ke bank syariah. Nah, yang kita pelihara, yang biasanya teman-teman di bank syariah lakukan, itu bagaimana caranya mengedukasi, baik secara ilmu, secara pendidikan atau secara akidah, bagaimana umat Islam itu mendukung. Karena kan kalau akad di bank syariah itu mengandung unsur-unsur duniawi dan ukhrawi. Itu bedanya. Makanya kalau ada yang nanya, Pak Rafiq gimana nih ceritanya? Bisa nggak begini-begini? Ya tergantung bagaimana hati Anda seperti apa. Apakah Anda, ya kembali tadi, ini terutama kebanyakan teman-teman di bank syariah serius menggarap nasabah yang rasional. Karena kalau yang rasional, dia hitung-hitungan, kalau hitung-hitungannya dapat, dia loyal. Walaupun dia tetap kadang-kadang kalau dia agak meragukan dengan hitung-hitungan tadi, dia ngitung nih misalkan ini bulan ini bunganya berapa ya, kemarin berapa ya, mungkin kalau sedikit turun dia pindahkan lagi dananya ke bank konvensional. Ada seperti itu. Tapi alhamdulillah lihat beberapa bank syariah yang saya amati, simpanan masyarakat itu meningkat, walaupun memang peningkatannya secara nominal
masih lebih besar dari bank konvensional. Tapi kita yakin dan insya Allah sunnatullah bahwa pertumbuhan bank syariah akan lebih maju dan lebih berkembang. Nah ini bentuk dukungan berikutnya lah, Kang. Masyarakat ekonomi syariahnya sendiri seperti apa ini? Kayaknya sosialisasinya ke masyarakat kan kurang nih. Jadi antara pelaku perbankan dengan masyarakat pendukungnya ini belum matching ini. Saya lihat seperti itu, Kang. Nah ini kan Abah bicara dakwah. Kalau bicara dakwah, oke. Teman-teman di bank syariah, itu tepat katakanlah di bank syariah, itu hanya satu titik kecil yang memajukan perjuangan secara keseluruhan. Oke lah, saya suka sepak bola. Kalau diibaratkan satu tim sepak bola, kan tidak harus semua jadi penjaga gawang. Ada striker, ada midfieldernya, ada liberonya. Nah, teman-teman di bank syariah itu di satu posisi. Di tempat lain, ini para dai juga harus berbicara tentang ekonomi syariah. Ya, artinya kan, ini nggak boleh, ini riba, ini apa segala macam. Harus berani, karena lembaganya, pendukungnya sudah ada. Bank syariah sudah ada, lebih kecilnya bank umumnya sudah ada, BPR syariahnya sudah ada, BNI-nya sudah ada, kurang apa lagi? Kurangnya gitu kayaknya kurangnya istihad. Orang yang nggak nabung di bank syariah, nggak transaksi syariah, nanti matinya jangan disalatin. Atau diperlakukan kayak jenazah COVID kayaknya gitu. Gimana kalau begitu, Tat? Kayaknya ada jalan yang lebih halus, Bang. Iya. Itu mungkin yang terakhir sekali. Oh ya. Nah, makanya kembali tadi peran dai, peran para dai, para ustadznya untuk mempromosikan, mensosialisasikan bahwa teks doa dari dulu tidak berubah. Di dunia hasanah dulu, untuk wa fil akhirati hasanah. Itu aja. Bahkan Islam ini berdiri di atas kekayaan. Betul. Seperti itu. Kalau lihat berbicara para sufi itu tokoh-tokoh sufi kita kaya yang kaya itu kaya raya. Tidak ada sufi gembel di kita, nggak ada. Ya kan? Doanya tadi di dunia hasanah dulu, baru wa fil akhirati hasanah. Jadi Islam itu pada dasarnya sudah menyuruh umatnya untuk kaya. Nah, rahasia kayaknya simpan dulu, Tat ya. Siap. Jangan dibuka dulu. Pemirsa, rahasia kayak para sufi disimpan dulu ya. Karena nanti kalau Anda belum bertransaksi syariah, matinya jangan disolatin dulu. Baru nanti bisa kaya. Gitu ya. Tapi ya itu pilihan terakhir. Masih bisa awal-awal kita mengedukasi masyarakat. Selama ini kan pengajian itu kalau bahasa Sunda berarti ke akhirat. Ya. Sementara dunianya kurang gitu kan. Sementara kan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, Islam sudah menyuruh umatnya untuk kaya. Hadis asbabun nuzul dan rawinya oke, begitu banyak, tapi saya kurang memahami ilmu itu. Logika sederhana, rukun Islam yang 5, kalau umat Islam tidak kaya, rukun Islamnya cuma 3. Ya, betul. Karena yang 2 zakat sama aja harus kaya. Ya. Selesai, itu aja. Cuman bagaimana caranya kaya menurut Islam, gitu Bang. Oke pemirsa, ini para kiai, para ustadz nih yang dakwanya kelewat berat ke akhirat, kayaknya harus introspeksi diri deh. Gara-gara ini pernyataan ustadz kita ini, lo semua kalau nggak transaksi syariah, jenazahnya diperlakukan kayak COVID atau tidak salat sama sekali. Oke, sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Ini baru edisi pertama, bro. Oke Ustadz, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.